sedikitnya rasa malu, kurangnya sifat malu atau rasa malu minan nisa'i dari perempuan. Kurang malu kayak jelek baik di laki-laki, lebih-lebih lagi di perempuan gitu. Kalau laki masih rada mending lah gitu, walaupun jelek juga, maksudnya laki-laki tapi tidak punya rasa malu kan jelek. Apalagi kalau itu dilakukan oleh perempuan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, begitu Nabi Daud, man lam yakun lahu hayaun, barang siapa yang tidak punya sifat malu, fala dina lahu, maka tidak ada agama bagi dia. Jadi orang yang nggak punya rasa malu, nggak punya sifat malu, dianggap dia tidak beragama lagi. Wa man lam yakun lahu hayatun fid dunya, dan barang siapa yang tidak punya sifat malu di dunia, lam yadkhulil jannah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang nggak punya malu dianggap tidak punya agama. Orang yang nggak punya sifat malu di dunia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas lah, gampang dipahaminya ya. Jadi kalau orang sudah nggak punya malu, sama dengan hilang agamanya, dia mau melakukan apa saja. Tidak ada kontrolnya lagi. Karena ada sifat malu, orang masih mikir-mikir berbuat itu. Yang berikutnya wa hubbud dunya, yang kelima hubbud dunya, resep dunia, cinta kesem-sem dengan dunia, minasuyuhi, dari orang-orang yang sudah sepuh. Syekh itu gak mesti orang guru besar, ya Syekh itu ya orang yang sudah sepuh, ya, dia disebut Syekh. Orang Sunda nyebutnya apa? Apa itu panggilan kepada orang yang sudah sepuh, pensi umum. Di Arab pun begitu, asal udah lanjut usianya dipanggil Syekh. Jadi gak mesti Syekh itu seorang alim, ulama, kiai bagi kita. Asal sepuh disebutnya Syekh. Hubbud dunya, cinta dunia itu kan jelek. Ini kan semuanya ini perkara-perkara jelek. Tapi kan kalau dilakukannya oleh orang yang masih muda gitu, yang masih sedang gagal-gagalnya, walaupun jeleknya rada-rada mending gitu, rada pantas tapi kalau cinta dunianya ini masih dilakukan oleh orang yang sudah sepuh, orang sudah lanjut, nah ini kebangetan gitu. Maka Allah lebih murka lagi kepada kelompok yang begini. Tua masih ya, maksudnya masih hubbud dunia kan, yang maksud itu bukan berarti gak punya dunia ya. Hubbud dunia itu maksudnya dunia membuat dia lupa kepada Allah karena saking cinta, jadi yang diurusin itu dunia. Tapi kalau orang punya dunia, punya materi dan kekayaan, tidak membuat lupa kepada Allah, lah kita disebut hubbud dunia. Monggo, bagus. Bahkan saya sering, jadilah Abdurrahman bin Auf, jadilah Uthman bin Affan, jadilah orang-orang hebat. Kalau di kita Airul Tanjung, kalau di kita siapa lagi itu di KTM yang mau berbagi, atau di kisah-kisah orang sukses, ada YouTube namanya Pecah Betul, ya ada masuk dari jualan ayam keliling modal 1 juta, modal 500.000, bahkan modalnya nggak pakai modal karena dimodalin dulu sama yang punyanya. Di Palubangan di Ciamis, orang sudah punya pemotongan sendiri, dok,
kalau lihat begitu ini pas kali tahu susah ya. Karena yang kita lihat udah proses begitu dia jatuh banget dulu gitu kan, nggak wujud-wujud gitu. Kebayangkan apa itu? Jadi cinta dunia dari kalangan yang sudah sekali lagi yang dimaksud adalah jadi orang ngurusin dunia terus gitu, ibadah enggak, itu dunia. Tapi kalau punya dunia ibadah jalan justru dengan dunianya, sodako iya, kurban iya, bangun masjid, nolongin yatim, udah itu mah top marah kita harus kayak gitu. Kalau boleh milih, gitu. Pengennya kita meraih ridho Allah lewat jalur kaya. Amin. Amin. Walaupun bisa aja ridho Allah diraih dengan sabar dalam kesulitan, tapi rasa mereka. Jadi kalau boleh pilih maju, pengen dijadikan seperti Sayyidina Muhammad bin Auf-nya. Pada sahabat Nabi itu ada Bilal bin Rabah, ada Abu Hurairah yang hidupnya memarah hanya dari pemberian sahabat lainnya. Tapi dia mulia dengan posisi itu mulia sampai sekarang. Jadi itu hanya masalah peran kita di hadapan Allah itu. Ada yang berperan sebagai ini. Tapi yang membuat orang itu mulia atau tidak adalah bagaimana suasana hati, bagaimana dia mengelola kalbunya. Sabar dalam kondisi kurang, syukur dalam kondisi dicukupi oleh Allah. Kita kan hidup antara itu saja. Kalau tidak sabar, kalau tidak syukur, sabar. Syukur lebih hebat lagi dalam kondisi sulit, masih syukur. Syukurin. Bukan syukur. Maksudnya sudah posisi sangat-sangat kurang menurut pandangan umum, tapi dia masih banyak syukur yang Allah. Dan itu pernah terjadi di riwayatnya seorang orang besar yang dia berkeliling lalu ketemu dengan sahabat Nabi atau tabi'in yang masya Allah badannya itu ya kalau kita mah cacat kaki tunadaksa, tinggal sendirian. Sudah tinggal sendirian, tadinya ada anaknya yang menemani, ternyata anaknya tuh hilang. Lalu ada orang yang berkunjung ke situ mencarikan, ternyata anak satu-satunya yang selama ini mendampingi ternyata meninggal dimakan binatang buas. Dalam posisi begitu itu orang masih terus bertasbih bertahmid kepada Allah. Orang singkat cerita, kondisi kurang tapi syukur masih tetap tinggi. Dikit-dikit alhamdulillah. Kalau kata orang yang terus apanya yang disyukuri kan apanya yang kalau orang syukur kan taunya hartanya banyak, berlimpah, jabatan ada syukuran. Nah itu kebanyakan kali lagi. Jadi hukum dunia dimaksud itu dia terobsesi, dia ambisi dengan dunia sampai melupakan akhirat. Itu yang dibenci oleh Allah. Apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah sepuh, orang sudah lagi. Qala Abu Bakar al-aqilu, orang yang berakal, man dabbara amrad dunia, barang siapa yang mengatur urusan dunia, dabbara yudabbiru, mengatur urusan dunia bil qanaah, dengan sifat qanaah, wa taswib, qanaah menerima gitu ya, taswib mah tidak tergesa-gesa, santai gitu. Jadi orang yang berakal itu kata Syekh Abu Bakar Al-Marwazi, orang berakal adalah siapa yang dalam urusan dunia dia atur, dia hadapi dengan sifat qanaah, menerima, wa taswib, dan taswib itu lawan dari takjil. Kalau takjil nanti tergesa-gesa, kalau taswib ya setelah menerima itu artinya lawan dari tergesa-gesa. Alhamdulillah. Ya biarin dah gitu.
Jadi kan nggak ngoyo banget gitu. Sementara wa amrul akhirah, orang yang berakal itu dalam urusan akhirat bil hirsi, dengan sifat hirsun. Hirsun itu rakus, serakah. Maksudnya urusan akhirat mah ibadah, diambil semua, dilakuin gitu. Urusan dunia konaan lawannya hirsun. Itu yang pada lawan katanya. Lawan kata konaan itu nerimo, lapang dada. Sebaliknya konaan hirsun. Hirsun itu pengennya serakah, rakus. Terus wat takjil lawan dari taswib tadi. Takjil itu menyegerakan, pengennya buru-buru gitu. Jadi orang berakal mah urusan akhirat dia ambil semua, dia ngomong gitu. Sholat dilakuin, puasa dilakuin, sholat, pokoknya semua yang katanya perbuatan baik, selagi dia bisa dia lakukan, selagi dia mampu dia kerjakan gitu. Itu namanya hirsun dalam urusan akhirat. Terus takjil, bersegera, tidak menunggu. Memang untuk urusan akhirat tidak boleh ada cerita selama bisa dilakukan hari ini, jangan tunda besok gitu. Sholat sunnahnya bisa sekarang, ya sekarang. Baca Qurannya bisa sekarang, lakukan itu sekarang. Jangan nunggu besok, karena tidak ada waktu lagi. Tidak ada yang menjamin kita hidup sampai besok. Tapi untuk urusan dunia tadi, gitu ya, punya sifat kona'ah. Kona'ah itu bukan tidak usaha ya. Kona'ah itu setelah upaya ikhtiar dia lakukan, lalu dapat hasil. Nah, tenang dengan hasil yang didapatkan itu kona'ah. Menerima dengan rezeki yang Allah berikan hari itu atas upayanya. Jadi bukan tidak upaya langsung cicing wae saya mau kona'ah. Jadi kona'ah teh berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, lalu nanti kita akan menerima hasil dari upaya itu. Nah, sikap kita menerima hasil itu yang harus kona'ah, menerima. Karena kalau tidak kona'ah dan ada kan berdumel, cuma segini itu, nanti akan tidak syukur masalah kalau tidak dibagi kona'ah. Masalah tadi itu seterusnya dapatnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Maka kalau tidak punya sifat kona'ah, terima, meyakini bahwa ditambahi lagi nanti ridho bil takdir, ridho bil qadari, ridho dengan takdirnya Allah. Nah, maka itu adalah para ulama ahli bahasa menyebutnya al-insanu bit tafkir wallahu bit tadbir. Ayat bit takdir. Al-insan manusia bit tafkir. Takdir itu berencana. Manusia tugasnya berencana, melakukan upaya dan seterusnya. Wallahu dan Allah bit takdir. Bit takdir ayat bit tadbir. Allah yang menentukan. Nah, ini prinsipnya. Manusia hanya punya rencana, Allah lah yang menentukan. Tapi ikhtiar bagian dari tugas kita, tugas hidup kita melakukan ya. Lanjut lagi. Jadi urusan orang berakal, kata Syekh Al-Muqaddas sekali lagi, urusan dunianya dia kona'ah dan taswid, urusan akhiratnya dia diborong, rakus urusan akhirat, wat ta'jil dan bersegera, tidak menunda-tunda. Keterangan tentang sholat, anjilu bis sholati qoblal maut wa anjilu bit taubati qoblal maut, itu keterangan populer. Anjilu bis sholat, bersegera sholat sebelum habis waktu, wa anjilu bit taubat, segeralah taubat, qoblal maut, sebelum kematian. Itu namanya takjil, menyegerakan. Kita bukan tahu takjil teh kalau buka puasa. Itu juga takjil, menyegerakan, gitu ya. Takjil itu menyegerakan. Kalau bulan puasa Ramadan, takjil, nyari takjil gitu.
Takjil kita diartikan sebagai makanan berbuka. Tapi yang maksud takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Sama urusan ibaratnya kudu takjil, kudu bersegera, jangan menunda-nunda. Mau tobat nantilah umur 50 tahun kalau nyampe. Nantilah kalau sudah pensiun saya ke masjidnya kalau dikasih umur. Keburu pensiun. Nantilah saya sodakohnya kalau di rekeningnya sudah sekian digit kalau. Nah itu namanya tidak tajil, tidak bersegera. Wa amruddin, dan dalam urusan agama bil ilmi wal ijtihad. Dalam urusan agama dia hadapi dengan ilmu dan ijtihad. Ilmu sumber dari ilmunya, lalu ijtihad kemampuan daya pikir mengolah ilmunya, jadilah hasil karya ijtihadnya para ulama, jadi ketetapan hukum, jadi sumber rujukan. Setelah Al-Quran dan Sunnah, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ditanya oleh Nabi di tes, ya Mu'adz, kalau kamu menghadapi satu masalah, bagaimana kamu menyelesaikannya? Kata Mu'adz menjawab, dengan Quran ya Rasulullah, di kitabillah. Bagus. Kalau tidak bertemu di Al-Quran, bagaimana? Wabi sunnati, di hadis, dengan sunnah, dengan perkataanmu, perbuatanmu yang pernah saya lihat. Kalau tidak ditemukan di sunnah, pakai apa? Maka jawaban Mu'adz bin Jabal, birro'i, dengan akal, dengan otak. Maksudnya nanti dia akan menetapkan hukum yang kira-kira sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena di Quran dan Sunnah tidak spesifik letter tertulis. Nah, maka dari situlah muncul namanya ijtihad. Produk ijtihad yang pertama paling tinggi namanya ijma', kesepakatan. Jadi ijtihadnya bukan cuma oleh 1-2 orang, tapi banyak para sahabat bersepakat atas hukum yang ditetapkan. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, lalu diputuskan oleh para ulama pada masanya, disebutnya ijma', kesepakatan. Tidak ada hasil ijma' yang ditemui, maka diambillah sumber hukum yang keempat, namanya qiyas. Qiyas teh analog, menyerupakan, jadi menganalogikan. Ini masalah hukum ini mirip dengan masalah apa, dicari persamaannya dan seterusnya, maka ditetapkan. Seperti menetapkan yang memabukkan sekarang, narkotika. Kalau dicari ayatnya, dicari hadisnya, sampai puluhan belum, nggak bakal ketemu bahwa Allah mengharamkan narkotika, mengharamkan ganja dan sebagainya. Karena dulu belum ada. Tapi diambillah ilah persamaannya apa? Yang memabukkan. Sama-sama memabukkan. Hilang akal. Karena memabukkan itu haram, karena barang ini memabukkan, maka ini dikategorikan haram. Itu kias dan seterusnya. Ada banyak, ada istinsan, ada satu gawe dan seterusnya. Tapi yang populer itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu aja sudah hebat. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu produk dari ilmu dan ijtihad. Yang berikutnya, wal kaslu, malas, fil a'mali, dalam beramal, dalam melakukan amal, minas syabab, dari kalangan pemuda. Malas itu kan jelek. Kalau yang sudah rada-rada sepuh, malas kan rada-rada pantas, mungkin karena kesehatannya, kalau dikit-dikit kan, mudah-mudahan. Kalau masih muda, pemalas juga, nah itu yang makin dibenci oleh Allah. Kenapa?
karena masih muda teh lagi wajahnya kudu produktif gitu. Lagi produktifnya. Jadi malas di kalangan para pemuda itu lebih dimurkai oleh Allah ketimbang malas di kalangan yang sudah sepuh. Tapi kalau dalam urusan ibadah nanti beda cerita. Orang tua malas beribadah dalam urusan ibadah itu lebih dimurkai oleh Allah ketimbang anak muda yang jarang ke masjid. Karena kalau masih muda kan terkadang masih kerja, baru lagi sibuk-sibuknya dan seterusnya. Kalau tua ngapain lagi? Lanjut. Wal jur minas sultan. Sifat dolim, sifat aniaya, al-jur itu pokoknya keburukan, kejahatan. Minas sultan dari penguasa. Siapapun berbuat jahat itu kan jelek. Rakyat berbuat jahat ya jelek. Ustaz bikin kejahatan ya jelek. Tapi kalau dilakukan oleh penguasa itu lebih dimurkai oleh Allah. Kenapa? Kalau rakyat makan bikin kejahatan yang paling sehebat-hebatnya maling ayam lah, maling apa. Kalau penguasa yang bikin kejahatan, yang menikmati, yang merasakan dampaknya seluruh rakyat. Ya, itu masalah sangat logis lah. Kenapa kejahatan dari penguasa lebih dimurkai oleh Allah ketimbang manusia? Ruwiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man arda sultanan." Barang siapa yang ridho sultanan kepada penguasa, bima yuskhitu rabbahu, dengan apa-apa yang dimurkai oleh Tuhannya, kharaja min dinillahi ta'ala, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi. Jadi kita bukan penguasa nih, kita ridho dengan perbuatan sultan, penguasa yang dimurkai oleh Allah itu perbuatannya. Jadi artinya kita ridho dengan kezalimannya, dengan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa. Maka ridhonya kita setuju, ridho menerima, ikutnya kita mengiyakan dengan penguasa yang zalim berbuat jahat, maka kita justru dianggap ya satu bagian. Tapi kalau untuk menetapkan bahwa yang dilakukan penguasa ini jahat, dimurkai oleh Allah, kan ini subjektif bagi kita ya. Karena di kita tentu ada lembaga-lembaga, ada badan-badan yang lebih kompeten untuk menetapkan ini perbuatan ini dolim, jahat atau tidak. Yang berikutnya wal jubnu minal guzzati. Jubnun itu penakut, pengecut, sieunan, penakut minal guzzati, dari tentara, dari pasukan perang. Jadi pasukan perang, penakut itu kan jelek gitu. Tapi kalau di kalangan orang-orang biasa kan masih rada pantas penakut gitu. Gak pernah latihan bela diri, gak pernah bela negara, rada penakut, rada pantas. Ini katanya apa sih? Tentara, banser lagi misalkan. Tapi penakut, wah ini jelek. Tentara, kalau lagi digaji oleh pemerintah, gaji oleh negara. Tapi penakut. Apa itu yang dimaksud jubnu? Wa huwa dhaful qalbi yahjamu bihi an liqa'il aduwi. An liqa'il aduwi. Yang dimaksud dengan jubnu itu adalah dhaful qalbi, lemahnya hati. Jadi hati lemah, ciut lah. Yahjamu bihi an liqa'il aduwi. An liqa'il aduwi.
ketika berhadapan dengan musuh. Jadi begitu menghadapi musuh, hatinya langsung ciut, langsung ngelapar, bahkan lari dari medan perang. Bahkan lari dari medan perang ini lebih parah lagi, termasuk dosa besar itu, yang lari dari medan perang. Orang pejuang tentara Islam lalu sedang mau berperang, tiba-tiba dia membelok, lari meninggalkan pasukan, menyelamatkan diri, takut. Nah, itu termasuk dosa besar itu, minal kabair. Nah, ini yang dimaksud dari jubnun ya. Jubnun itu menakutkan. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Itu doa minta semangat. Satu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham, kebingungan, kepusingan, wal hazan, dan dari kesedihan. Terus, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku memohon perlindungan kepada Engkau dari sifat lemah, ajzun. Tuh, ain jim zai, ajzun, lemah. Tapi kalau ain zai aziz nanti sehingga kumpulnya maknanya kuat, gagah. Gara-gara yang satu jim satu zai jadi lemah. Kalau aziz sama-sama pakai z itu maknanya gagah. Tapi kalau pertamanya pakai J itu tadi wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dan aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas, kasal. Terus wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut, dari pengecut, wal bukhli, dan sifat kikir, pelit. Terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid dayn, dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang, ghalabatid dayn wa qahrir rijal, dan penguasaan orang. Jadi hidup teh kayak di bawah kungkungan, kayak di bawah ketiak orang. Jadi untuk bisa menghilangkan kita dari, jadi itu kayak takut banget tuh di bawah. Nah itu a'udzubika min qahrir rijal, dari penguasaan orang. Jadi kayak nggak merdeka. Itu 8 permintaannya, 8 permintaan minta dilindungi dari tadi hamma wal hazan, anzi wal kasal, jubni wal bukhl, ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Itu sehingga pakai dianjurkannya bacanya itu pada subuh, karena subuh menghadapi kegiatan harian itu, menghadapi hari itu. Kalau kita tidak punya bingung, tidak punya rasa sedih, tidak punya lemah, tidak punya malas, tidak punya pengecut, tidak punya kikir, tidak terlilit hutang, tidak ditekan orang, bukan manusia. Hah? Bukan manusia. Bukan manusia. Karena manusia pasti ada itunya. Jadi manusia merdeka, bebas dari itu, manusia merdeka. Terakhir, wal ujbu minaz zahidi, sifat ujub dari kalangan orang yang ahli zuhud. Ujub ya sombong yang di dalam hati merasa takjub dengan diri, bangga dengan diri, tapi dilakukan oleh kalangan ahli zuhud. Karena ahli zuhud itu ceritanya sudah orang-orang yang benar-benar hidupnya hanya untuk Allah, tapi dia sombong gitu. Kalau ujub di kalangan umumnya kan, walaupun memang jelek, tidak pantas, masih rada bingung.
Ini orang sudah mencapai makom tersebut tapi sombong, maka lebih dibenci oleh Allah. Rubiya annahu sallallahu alaihi man hamida nafsahu, barang siapa yang memuji dirinya ala amalin sholihin, atas amal soleh, faqad dhalla syukruhu, maka sungguh telah sesat syukurnya, wa habita amaluhu, dan terhapus amalnya. Jadi siapa yang senang memuji diri sendiri itu ya Allah, maka sesat syukurnya, lalu dihapus amalnya. Rawahu Abu Nu'aim. Wa ruwiya an Rasulullah qala ma min ahadin yalbasu thawban, tidaklah seseorang yalbasu thawban, yang memakai pakaian, liyubahi bihi, untuk membanggakan dirinya dengan itu pakaian, fayandurun nasu ilaihi, lalu manusia memandang kepadanya, illa lam yandurullaha ilaihi yaumal qiyamah hatta yanzi'ahu mata ma naza'ahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dirinya pada hari kiamat. Jadi orang yang memakai pakaian sombong lah itu tidak akan dipandang di hari kiamat. Lalu qala baginda adahu waiha ibnu Adam, celakalah anak Adam, kaifa yajbu, bagaimana dia bisa sombong, wa innama huwa jibatul, padahal mereka itu adalah bangkai katanya. Yu'li man marbihi, mereka menyakiti orang yang lewat. Ibnu Adam minat turab, padahal anak Adam itu dari tanah, khalaq, diciptakan. Wa ilai khuliqa minat turabi khuliqa, anak Adam itu dari tanah diciptakan. Wa ilaihi yasir, dan kepada tanah telah dikembalikan. Maksudnya kenapa harus sombong, kenapa harus ujub, padahal kita itu hanya bangkai, kemana-mana saja kita bawa kotoran. Ya, kita berjalan kemana-mana bawa kotoran, kalau sudah ruhnya tidak ada, sudah jadi bangkai. Bahkan ada orang yang sudah dianggap mati padahal masih hidup. Ada. Satu lagi, waria minal ubad, ria minal ubad, sifat ria dari kalangan ahli ibadah. Tadi mewujud, sekarang ria, ahli ibadah tapi ria. Ini ya Allah dimurkai oleh Allah. Ruwiya sallallahu alaihi wasallam, iyyakum an tukhlitu ta'atallah, hindarilah oleh kalian mencampurkan ketaatan kepada Allah, bihubbi tana'il ubad, dengan senang dipuji oleh hamba Allah, batah bato'an, maka niscaya hancur amal-amal kalian. Terus hadis terakhir yang dalam kurung wa amma wujudul hamdi, adapun adanya pujian minan nasi dari manusia, min ghairi ayyuhibbahu, tapi dia tidak senang dipuji. Kalau tadi kan ngarep-ngarep ini, bagaimana kalau ada orang dipuji orang lain Pak, tapi dia itu nggak senang dipuji. Maksudnya yang dipuji itu dia justru nggak senang, nggak ngarep-ngarep dipuji. Fala ba'sa bihi, maka ini nggak apa-apa. Jadi jangan jadi berubah gara-gara bahkan jadi tidak mau beramal gara-gara takut dipuji. Nah, itu bahaya banget. Fala ba'sa bihi, tidak apa-apa, li'annahu laisa riya, yang begitu kan tidak termasuk riya. Jadi misal kita sedekah, lalu diumumin sama DKM, jangan marah-marah, wah gara-gara ente sedekah saya jadi hilang gitu. Saya nggak mau disebut-sebut, malah disebutin. Nggak apa-apa. Kalau yang nyebutinnya bukan kita, yang menyebutnya bukan kita, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Bukan termasuk ria.
Bahkan ada sahabat yang dipuji oleh Nabi gara-gara dia mempelopori memulai sedekah. Lalu yang lainnya ikut sedekah. Tuh malah ini dia dapat jariah pahala kebaikan. Atau bisa di sini mau bikin mau perbaikan. Akhirnya saya duluan 2 juta dari saya. Jadi orang-orang terkait jadi berbuat kebaikan gara-gara ada orang yang mencontohkan. Iya, bahkan dia berpotensi dapat royalti kebaikan, gitu kan. Jadi pelopor atas terlaksananya satu kebaikan, gitu ya, sama dengan orang yang baik. Terus lalu ditanyakan kamu ya Nabi radhiyallahu anhu qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dar, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amali minal khair wa yahmiduhu an-nasu 'alaihi. Apakah kamu melihat dan bagaimana pendapat engkau ara'aita? Bagaimana menurut engkau seseorang ya'malul 'amal, dia mengamalkan satu amalan minal khairi, daripada kebaikan, wa yahmiduhun nas, dan manusia memujinya. Qala, kata Nabi ngadawu, tilka ajilun busyral mu'min. Masya Allah, ini adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan oleh Allah. Jadi kabar gembira dari Allah kalau ada orang yang memuji, bukan karena kita yang pengen dipuji, tapi ada orang yang memuji kebaikan kita, kesolehan kita. Itu kata Nabi, bahwa tilka ajilun busyral mu'min, itu adalah kabar gembira dari Allah kepada orang mukmin yang disegerakan. Jadi itu kan kesempatan ya. Tapi jangan diarep-arep, jangan pengen dipuji. Justru ketika berharap dipuji itulah yang membuat amalan kita rusak. Tapi kalau sudah beramal baik, kita ikhlas, orang menyebut-nyebut kebaikan kita, sudah serahkan. Kita serahkan saja kepada Allah, kita tidak terpengaruh. Jadi sekali lagi poin penting itu jangan sampai justru tidak jadi beramal gara-gara takut riya. Itulah riya, kata Syekh Mudhail bin Iyad yang sering saya sampaikan di alat kali. Orang tidak jadi beramal gara-gara takut riya, itulah riya. Jadi tadinya mau beramal nih, lalu di hatinya muncul, nanti saya kira riya, gak jadi dia awalnya karena takut riya. Itulah riya. Terus gimana tuh? Lanjutin aja amalnya. Gak usah terpikir dengan orang lain, gak usah memikirkan pendapat orang lain, omongan orang lain. Lanjutkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.